Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, alhamdulillah pemirsa sekalian, kita dapat kembali berjumpa yang dimana ini merupakan salah satu acara kita yang dimana acara ini juga baru pertama kali tayang ya. Sekarang kita akan membahas tentang PPDB atau yang disebut dengan penerimaan peserta didik baru, yang tentunya yaitu santri MTI Ubay bin Ka'ab dan juga santri RTQ Kawali. Di mana santri MTI Ubay bin Ka'ab ini dikenal dengan nama Markaz Tahfidz Icakan Ubay bin Ka'ab. Sedangkan RTQ Kawali dikenal dengan nama Rumah Tahfidz Kawali atau Rumah Tahfidz Al-Quran Kawali. Dan di sini juga kita sudah bersama atau dibersamai oleh Al-Ustadz Gugum Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah seorang pengurus di RTQ Kawali ini. Baik, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah ya. Dimana kita itu kemarin sudah capek-capek ya Ustadz mengenai PPDB ini. Bahwasanya kita telah menentukan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memenuhi persyaratan di MTI Ubay bin Ka'ab maupun di RTQ Kawali ini ya Ustadz. Dan teman-teman semuanya, bahwasanya kita sekarang akan membahas ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimana kemarin kita sudah membuka pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar IG kami yaitu RTQ Kawali. Di sana kami membuka pertanyaan tentang seputar PPDB atau penerimaan peserta didik baru santri MTI Ubay bin Ka'ab dan juga RTQ Kawali ini. Dan alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan kepada kami, dan di sini kami juga meringkas beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada malam hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan Ustaz, bahwasanya usia berapa sih kalau misalkan anak itu bisa mondok di MTI Ubay bin Ka'ab dan juga RTQ Kawali ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ya. Ada mungkin banyak ya pertanyaan yang masuk pada kita ini ya. Alhamdulillah, itu menunjukkan berarti bahwa banyak para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke rumah tahfidz Al-Quran Kawali ataupun markas tahfidz Ubay bin Ka'ab Icakan. Namun untuk pertanyaan yang pertama ya, mungkin dari usia ya. Usia berapa usia anak bisa masuk ke pondok tahfidz Al-Quran Kawali ataupun markas tahfidz Ubay bin Ka'ab ya. Di antara persyaratan agar anak bisa masuk ataupun diterima di rumah tahfidz Al-Quran Kawali ataupun markas tahfidz Ubay bin Ka'ab adalah minimal anak itu berusia 15 tahun ataupun setara dengan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP. Jadi minimal 15 tahun ataupun selesai lulus dari jenjang SMP, dia bisa masuk ataupun belajar di pondok markas tahfidz Ubay bin Ka'ab ataupun rumah tahfidz Al-Quran Kawali. Oh iya, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu dapat memasukkan anak-anak kita ke markas tahfidz Icakan Ubay bin Ka'ab ataupun ke RTQ Kawali ini bisa dimulai dari usia 15 tahun ya Ustaz? Nah, dan usia maksimalnya itu adalah 25 tahun. 25 tahun. Jadi kalau misalkan anak kita itu baru berumur 12 tahun atau 13 tahun, mungkin
untuk saat ini tidak bisa menerima terlebih dahulu ya Ustaz? Belum. Iya, belum bisa. Jadi harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama 15 tahun minimalnya dan maksimalnya yaitu 25 tahun seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, masih ada Ustaz nih pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana sih background pengajar di MTI Ubay bin Ka'ab ini dan juga RTG Kawali ini Ustaz? Alhamdulillah untuk background para pengajar di Rumah Tahfidz Al-Quran Kawali ataupun di Markas Tahfidz Ubay bin Ka'ab di Cakan ini, alhamdulillah mereka adalah murid-murid yang telah menyelesaikan hafalan mereka ataupun telah menyetorkan hafalan mereka kepada para masyayikh. Di antaranya mereka ada yang menyelesaikan setorannya kepada Syekh Abdul Karim, Syekh Sa'id Al-Katiri, Syekh Usamah bin Ghalib, Syekh Nasim, dan juga kepada Syekh Taufiq hafizahumullahu ta'ala. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi backgroundnya itu memang pengajarnya itu dirancang untuk ini dulu ya, Ustaz, untuk paham terlebih dahulu tentang Al-Quran ya, Ustaz. Jadi harus dididik terlebih dahulu sebelum ditempatkan atau sebelum mengajar gitu ya. Seperti itu. Jadi itu background dari pengajar di MTI Ubay bin Ka'ab maupun di RTQ Kawali ini ya pemirsa semuanya. Untuk pertanyaan ketiga ya, lanjut saja ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mondok di MTI Ubay bin Ka'ab dan RTQ ini bisa sambil sekolah umum atau tidak Ustaz? Ataupun yang ada yang santri full ya Ustaz, yang disebut santri khusus gitu. Itu bisa mengikuti paket atau bagaimana itu Ustaz? Nah, pondok Markas Tahfidz Ubay bin Ka'ab dan Rumah Tahfidz Al-Quran Kawali ini adalah pondok takhusus ya, takhusus untuk mempelajari ilmu-ilmu syariah, terutama di dalam bidang Al-Quran. Jadi Markas Tahfidz Icakan ini dan RTQ ini adalah pondok khusus tahfidz untuk mempelajari Al-Quran. Adapun untuk agar bisa mendapatkan ijazah, maka kita sediakan program agar si anak bisa mengikuti program paket. Jadi bukan cuma mendapatkan, jadi apabila telah selesai menghafalkan, menyetorkan hafalannya Al-Quran kepada pengampunya, dia juga bisa mendapatkan ijazah kesetaraan ataupun paket C. Jadi apabila selesai menyetorkan hafalannya, dia mendapatkan syahadah Al-Quran dan juga mendapatkan ijazah paket C. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini Ustaz, ada yang bertanya bahwasannya yang mondok di RTQ Kawali ini bisa sambil sekolah atau tidak Ustaz? Jadi sambil pesantren dan juga sekolah juga itu bisa atau tidak Ustaz, kalau misalkan di MTI Ubay bin Ka'ab dan juga di RTQ ini? Kalau untuk di MTI Ubay bin Ka'ab ya, belum ada program untuk mondok sambil sekolah. Akan tapi kalau untuk di RTQ Kawali sendiri ya, alhamdulillah ada yang mondok sambil sekolah. Jadi anak mereka mondoknya di sini di RTQ, pulang berangkat sekolah dari RTQ dan pulang pun kembali ke RTQ. Yeah. Ya. Jadi selama di RTQ dia mengikuti kegiatan-kegiatan di RTQ, dan kalau pagi sampai sore mereka mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya, iya. Jadi untuk santri yang khusus bersekolah itu hanya di RTQ saja ya, San? Dan itu juga dari usia SMP aja. Oh. Cuma usia SMP, dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Oh iya, iya. Jadi seperti itu ya pemirsa semuanya. Jadi ketika anaknya itu bersekolah sambil bersantren itu memang ada di RTQ Kawali, namun
Di sini kuotanya juga terbatas ya, Tad. Kalau Nah, misalkan yang kuotanya itu terbatas. kuotanya terbatas dan juga hanya menerima santri yang sekolah di kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP sampai kelas 3 dan juga mungkin ada yang SMA-nya juga sekarang ya, Ustaz. Jadi itu hanya kuotanya terbatas, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjutnya lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat ya. Jadi untuk ini Ustadz ada yang bertanya bahwasannya untuk masa belajarnya di RTQ itu berapa tahun Ustadz? Untuk masa belajar ataupun program di MTI Ubay bin Ka'ab dan RTQ Kawali ini masa belajar mereka 3 tahun, ditambah mungkin 1 tahun untuk khidmah ataupun pengabdian ya. Di dalam masa belajar itu yang 3 tahun kita bagi 2 tahun untuk takhasus di dalam Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan 1 tahun lagi untuk mempelajari ilmu syar'i dan sambil menyetorkan hafalannya kepada syekh di sana. Oh, jadi kalau itu teh memang wajib ya harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun itu. Nah, wajib. Kalau misalkan ada seorang santri yang memang tidak memenuhi persyaratan tersebut itu bagaimana Ustaz? Misalkan hanya dia itu hanya mampu untuk 2 tahun atau 3 tahun gitu. Kalau makanya kita harus mempertimbangkan lagi kita, karena di sini kita ingin benar-benar ya dari awal sampai selesai. Jadi ingin mengeluarkan santri-santri yang berkualitas. Jadi tanya dulu niat diri sendiri, apakah benar saya ingin menghafal Al-Quran ataupun hanya ingin main-main gitu. Jadi kita yang masuk ke sini harus benar-benar orang yang mempunyai keinginan yang berazam, ingin belajar Al-Quran, ingin mempelajari ilmu syar'i, ingin menghafal Al-Quran, menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Jadi sehingga apabila tidak selesai ataupun malah istilah keluar gitu ya, atau istilah keluar di tidak serius tengah-tengah gitu belum selesai masa belajar, kemudian malah keluar gitu tanpa ada alasan uzur syar'i gitu, maka mungkin itu ada beberapa pertimbangan nanti di belakang ini mungkin. Oh, iya. Jadi seperti itu ya pemirsa semuanya. Di sini untuk masa pembelajarannya yakni selama 4 tahun. Jadi semua santri itu wajib ya, wajib melaksanakan program pembelajaran itu selama 4 tahun. Apabila ada yang tidak bisa menyelesaikan, nanti mungkin di situ ada pertimbangan dari ustadznya maupun dari pihak pondok ya. Jadi pada teman-teman sekalian yang ingin mondok atau kepada ummu dan aba sekalian, wajib untuk memperhatikan bahwasannya pesantren ini adalah pesantren yang berpendidikan atau harus mengikuti pendidikan selama 4 tahun. 3 tahunnya yaitu belajar syar'i atau ilmu syar'i, yang keempatnya yaitu adalah hidmah, atau 1 tahunnya itu adalah hidmah, seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin di sini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz, karena mungkin pertanyaan itu banyak ya. Tapi di sini kita meringkasnya atau memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini. Untuk yang selanjutnya Ustadz, kapan sih pembukaan atau penutupan dari pendaftaran di MTI Ubay bin Ka'ab dan RTQ Kawali ini? Nah, untuk pembukaan PPDB, penerimaan peserta didik baru itu, alhamdulillah kita telah buka minggu kemarin, yaitu pada tanggal 15 Oktober ya. Dan ditutup sampai tanggal 20 sampai tanggal 15 November 2023. Jadi
pemirsa semuanya, bahwasanya RTQ ini memang dan MTU Ubay bin Ka'ab ini sudah membuka pendaftaran dari tanggal, di sini sudah tersedia bahwasanya ada tanggal dimulai dari 15 Oktober ya untuk gelombang pertama, ada 15 Oktober sampai 19 November 2023. Adapun gelombang keduanya di sini juga tertera bahwasanya nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Dan tes interviewnya itu dilakukan pada tanggal 25 sampai 26 November 2023. Itu mengenai kapan penutupan dan pendaftaran ataupun penutupannya untuk mendaftarkan anak-anaknya di MTU Ubay bin Ka'ab dan RTQ Kawali. Sekarang adalah pertanyaan terakhir Ustaz nih. Banyak sekali orang yang bertanya bahwasanya RTQ ini atau MTU Ubay bin Ka'ab ini menerima santri akhwat atau tidak Ustaz gitu. Banyak yang bertanya itu kepada dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang lainnya bahwasanya bertanya di RTQ ini membuka untuk akhwat atau tidak sih gitu. Nah, Masya Allah. Untuk MTI Ubay bin Ka'ab dan RTQ sendiri ya, secara umum mungkin ya, ini adalah pondok khusus untuk ikhwan kawan. MTQ di Ubay bin Ka'ab ini semuanya ikhwan ya, santri-santrinya laki-laki semua. Adapun di RTQ Kawali juga sama, ikhwan juga secara khusus, akan tetapi ada akhwatnya. Kalau untuk di RTQ Kawali kan, tetapi ya hanya sekitaran Kawali saja, yang dekat-dekat saja. Jadi mereka mengajinya waktu sore hingga maghrib, Alhamdulillah banyak juga di antara mereka yang sudah mendapatkan hafalan yang begitu banyak. Bahkan di antara mereka juga ada yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz, dan alhamdulillah sebentar lagi juga ada yang menyusul itu, yang selesai juga 30 juz. Oh, alhamdulillah ya, Masya Allah. Tapi untuk secara khusus ya, untuk pondok khusus untuk akhwat yaitu ada di Hafsah, mungkin di Ciamis di situ. Oh iya, iya. Sama juga di situ. Kita satu cabang gitu. Satu cabang gitu. Ya, kalau dikatakan satu cabang gitu ya. Oh, itu pertanyaan-pertanyaannya ya yang masuk pada malam hari ini. Jadi bahwasanya di RTQ ini memang ya tidak menerima santri akhwat ya. Kalau ya secara khususnya yang full mondok gitu ya, full mondok tidak menerima, tetapi kalau di RTQ Kawali ini menerima mungkin seperti anak-anak TPA gitu ya. Jadi pulang pergi si akhwatnya itu untuk bisa mengaji ke RTQ dan juga setelah beres pulang lagi ke rumah. Sedangkan di MTU Ubay bin Ka'ab belum bisa membuka ya Ustaz. Untuk yang seperti itu hanya di RTQ Kawali saja. Gitu. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa diajukan di lain waktu, karena kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Ustaz atas kedatangannya dan juga informasinya Ustaz. Iya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.